Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Serta salam puji salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian Islam secara online ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian Islam secara online ini adalah temanya ujub. Ya. Baik ya, apa ujub? Ya, ujub atau riya adalah sifat yang tercela, merupakan sifat yang selalu ingin membanggakan diri sehingga dia beribadah bukan karena Allah, karena ingin menampilkan diri dia, ingin menampilkan kesempurnaan dia, sehingga akan menimbulkan sifat sombong, akan menimbulkan sikap ingin membanggakan dirinya. Nah, kita lihat ya beberapa ayat di Al-Quran ada yang mengatakan sifat ujub ini tidak boleh. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan dulu dalam Al-Quran, silakan nanti dicek ya yang memegang Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi begitu. Jadi dia merasa dia sudah berbuat banyak kebaikan, sudah melakukan banyak buat perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, karena ujub, karena ingin dipuji, karena ingin dipuja, ingin mendapat sanjungan, bahkan ingin membanggakan diri, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya. Begitu juga di hadis Rasulullah ya, dikatakan oleh Rasulullah ya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sa'labah ketika menggambarkan keadaan umat ya, apabila kamu berjumpa dengan orang yang memperturutkan sifat pelik, mengumbar hawa nafsu, mengutamakan dunia, dan selalu membanggakan pendapatnya sendiri, maka selamatkanlah dirimu. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Jadi bagaimana kita dalam bergaul juga Rasulullah menuntut kita agar jangan kita mengikuti orang-orang yang suka membanggakan diri, dan jangan kita mencontoh perilaku orang yang suka ujub atau orang yang suka riya dalam beribadah. Bicara masalah ujub ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini ya, tingkat pembagian sifat ujub dan bagaimana cara terapinya ya. Pertama, mungkin bisa jadi orang itu ujub ya, atau riya ujub atau bangga atas parasnya yang cantik atau ganteng, atau tubuhnya yang indah, atau kekuatannya, atau semua yang berkaitan dengan tubuh ya. Orang seperti ini meyakini bahwa segala kelebihan dan keindahan dalam tubuhnya merupakan usahanya. Dia merasa karena dia cantik, dia ganteng, dia kuat, dia merasa itu karena usahanya. Padahal itu semuanya adalah rahmat dari Allah. Ia lupa bahwa semua itu merupakan nikmat dari Allah, dan dia pun mampu menghilangkan, dan Allah mampu menghilangkan nikmat tersebut. Kalau dia masa dia cantik, ganteng, kuat, kalau Allah mencabut nikmat itu mudah sekali bagi Allah ya. Nah, terapi pengobatannya adalah dengan merenungi bahwa ia tercipta dari sesuatu yang hina, air mani, dan berakhir akan menjadi tulang belulang. Wajah yang cantik dan tubuh yang indah akan hancur ketika dimasukkan ke dalam kubur. Jadi terapinya seperti itu. Kalau ada sifat bangga, merasa cantik, merasa berganteng sehingga merendahkan orang lain, merasa dia bangga dengan kecantikannya, kekuatannya, kegantengannya, dia harus merenung. Dia adalah berasal dari air mani yang hina, dan dia juga kembali kepada Allah, nanti akan menjadi tulang belulang ya. Nah, jadi demikian ya, apa yang ada pada diri kita itu tidak akan pernah kekal, fana semuanya. Wajah yang cantik, ganteng, semuanya nanti kalau sudah kembali kepada Allah itu akan hilang semuanya. Yang kedua adalah ada juga ujub ya, karena kemampuan dan kekuatannya, seperti yang dialami oleh kaum Ad ya. Kaum Ad itu dalam surah Fussilat ayat 41 ayat 15 ya. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?
Dan apa mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Jadi pelajaran dari kaum Ad, bagaimana dia membanggakan dirinya. Dia mengatakan kaum kami yang paling kuat. Siapa yang paling kuat di antara kalian? Kalau bukan dari kaum kami. Mereka tidak menyadari sesungguhnya Allah lah yang maha kuat. Mereka tidak ada apa-apa kalau Allah cabut semua kekuatan itu, sirna semua, ya. Nah, padahal kalau kita lihat ya bagaimana terapinya, lihatlah contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kekuatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah menyombongkan dirinya, ya. Dia tidak mengatakan dia datangnya dari dia kekuatannya, tetapi ini semuanya adalah datangnya dari Allah. Jadi terapinya adalah kita harus merasa semua yang kita miliki ini memang datangnya dari Allah, dan Allah menitipkannya kepada kita karena Allah ingin kita berbuat baik dari nikmat tersebut. Itu yang kedua, ya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengingatkan diri kita dengan beberapa sifat ujub ini. Yang ketiga, ada juga orang ujub, ya, atas kepintaran dan kecerdasan. Akibat dari hal ini, dia ingin selalu pendapatnya yang dipakai. Dia suka berdebat, meremehkan pendapat orang lain, menyalahkan pendapat orang lain karena dia menganggap dia yang paling pintar, dia menganggap dia yang paling cerdas. Ya, seperti mungkin tidaklah baik, ya. Dia orang yang tawaduk adalah orang yang baik, itulah dia mau mendengar, mau diskusi, mau musyawarah, ya. Kalau ada perkataannya ataupun pendapatnya yang salah, itu sama-sama bisa diperbaiki. Bahkan mencari hasil mufakat musyawarah ketika diskusi. Jangan hanya mengedepankan pendapatnya, meremehkan, bahkan menghina, bahkan menghujat pendapat orang-orang lain, ya. Nah, terapinya adalah dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan dia akal yang cerdas, akal yang cemerlang. Jadi terapinya bagi orang-orang yang suka ujub, bangga dengan kecerdasannya, seharusnya dia bersyukur dia bisa sekolah yang tinggi, bersyukur dia bisa kuliah yang tinggi, ya. Karena dengan rasa bersyukur itu dia akan semakin dekat dengan Allah, bahkan Allah pun akan menambah nikmatnya ketika dia bersyukur, ya. Karena jangan sampai kalau dia tidak bersyukur, dia akan jauh dari keimanan. Kalau dia tidak bersyukur, dia akan masuk ke dalam perangkat-perangkat setan. Itu apa? Sifat sombong, ya, yang pernah dulu kita kaji sebelumnya, bagaimana ya pintu-pintu setan bisa masuk dengan sifat sombong, sifat ujub ini, ya. Kemudian juga ada lagi orang itu ujub, ya, atau bangga diri karena apa? Karena garis keturunan atau nasab, ya. Karena dia merasa kalau dia keturunan orang kaya, keturunan orang bangsawan, keturunan raja, dia akan dijamin masuk surga. Tidak. Yang dinilai Allah adalah yang paling takwa, bukan karena keturunannya, bukan dia keturunan bangsawan, raja, ataupun keturunan-keturunan yang katakanlah orang-orang yang terhormat sekalipun, ya. Karena keturunan bukan menjamin seseorang itu Allah ridho, ya. Nah, sebagian kelompok menganggap, ya, bahwa manusia dibagi menjadi ada golongan yang kelas atas, kelas bawah, ya. Padahal di hadapan Allah tuh semuanya sama. Yang membedakan adalah nilai-nilai takwanya, ya. Nah, terapinya bagaimana? Dengan menyadari perbuatan maksiat yang dilakukan anak tidak dapat ditolong dengan perbuatan soleh seorang tua. Jadi kalau dia merasa nasabnya dia adalah anak keturunan wali, anak keturunan kiai, anak keturunan orang-orang yang baik, tetapi kalau dia tidak meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya, meneruskan kebaikan-kebaikan orang-orang terdahulunya, itu iman tidak dapat diwariskan, ya. Karena tetap seseorang itu harus mempersembahkan amal-amal terbaiknya sesuai dengan apa yang dilakukannya, bukan dari warisan orang tuanya. Jadi jangan merasa bangga dengan merasa, oh saya keturunan orang-orang baik, saya akan menjadi baik, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan untuk mencoba menjadi orang yang baik, ya. Jadi kita semangat untuk terus melakukan hal yang terbaik mulai dari diri kita. Tidak kita tergantung kalau keturunan kita baik, kita akan baik, tapi kitalah yang terus bergerak, terus mempersembahkan amal-amal terbaik kita. Kemudian juga karena Allah katakan tadi, ya, jadi yang paling mudah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, ya. Ada juga orang juga bangga dengan apa, ya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, ya. Padahal kedudukan jabatan itu semuanya sementara. Kalau Allah memperkirakan waktu, dia jabatan apa? Jabatan kedudukan di pemerintahan kah, jabatan di perusahaan kah, pekerjaan kah, semuanya itu sementara, semuanya itu nanti akan bisa digantikan oleh orang lain, ya.
Jadi jangan sampai ya dia menyadari ya dengan kedudukannya dia bisa membeli semua orang, dengan kekayaannya dia bisa menghargai seorang itu dengan rendah, tidak ya. Tapi dengan demikian dia kedudukannya, kekuasaannya, semakin dia tawadhu, semakin dia berpikir dengan kekuatan ini, dengan jabatan ini saya akan semakin dekat dengan Allah. Saya akan melakukan untuk kemaslahatan umat, kemanfaat buat umat akan saya lakukan lebih banyak lagi. Begitu ketika seorang mukmin, begitu seorang beriman ketika mendapatkan kedudukan. Bukan ketika dia mendapatkan kedudukan dia menindas orang lain, menganiaya orang lain, menzolimi orang lain, tidak demikian. Tetapi justru sebaliknya, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi dengan kedudukannya ya. Nah, kalau ada sifat-sifat kita merasa bangga dengan kedudukan kita ini, makanya kita bagaimana cara mengobatinya? Dengan cara mengobatinya adalah banyak-banyaklah kita istighfar, karena yang namanya kedudukan itu peluang-peluang berbuat kemaksiatan banyak. Karena kalau kita tidak amanah, terpeleset, kedudukan itu akan menjadi fitnah ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi terapinya apa? Berhati-hati. Sesuai enggak dengan yang Allah gariskan? Sesuai Allah ridho enggak dengan apa yang kita lakukan? Dan yang terakhir juga ada juga orang itu ujub atau bangga karena banyaknya anak ya, banyaknya warga, banyaknya pembantunya gitu. Jadi juga ada orang yang berbangga-bangga dengan anak-anaknya. Yaitu juga pada anak adalah amanah ya. Justru sebaiknya adalah anak-anak itulah yang akan nanti mengantarkannya ke masuk surga dengan anak-anak yang soleh dan solehah yang dia didik, bukan anak-anak yang lalai, bukan anak-anak yang jauh dari Allah ya. Jadi jangan berbangga-bangga dengan anak yang banyak. Kalau anak yang banyak tapi tidak mendukung cintanya kepada Allah, anak yang banyak bahkan bisa jadi fitnah. Anak itu anak bisa jadi musuh. Orang tuanya ingin taat, anaknya tidak taat, itu jadi musuh, bahkan jadi fitnah. Kalau anaknya melakukan hal-hal yang tercela akan jadi fitnah. Nah, inilah gunanya ketika kita punya anak, kita sadari anak ini dari tipe dari Allah, kita jaga sebaik-baiknya. Bukan dibangga-banggakan, bukan kita melakukan apa-apa saja yang kadang keinginan anak melanggar syariat Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, masalah ujub. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Kalau salah kurang saya mohon maaf karena keterbatasan ini saya miliki. Kalau benar itu datang dari Allah. Alhamdulillah, kalau tak benar, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.